bisa ada support terkait dengan unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang. Begitu dasar dari tindak pidana pencucian uang. Jadi seperti itu. Terus untuk ke depan kami juga rencana negara ternyata di situ ada unsur tindak pidana pencucian uang. Nah, kenapa Pak? Perkara ini sudah diuji syarat formilnya, bahkan pengujiannya sampai 2 kali ya, di Pengadilan Negeri Surakarta melalui pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka, dan hasilnya bahwa pengujian mengenai syarat formal tersebut dibenarkan oleh pengadilan bahwa penyidik melakukan proses pemeriksaan perkara itu adalah sah menurut hukum acara perdata. Nah, untuk saat ini rekan-rekan, memang kami sengaja menyampaikan press release ya, konferensi pers kepada teman-teman. Ada permasalahan krusial yang melingkupi perkara ini, di mana kami melihat ada kejanggalan teman-teman penyidik semacam dipersulit oleh teman-teman dari jaksa penuntut umum. Perlu saya garis bawahi bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta ya, telah membuat statement bahwa beliau akan care dengan perkara ini karena perkara ini terlalu lama dan menjadi perhatian serius bagi beliau. Nah, oleh karena itu kami selaku kuasa daripada pemohon, pelapor meminta janji dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta untuk statement beliau itu ditepati. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memproses, mengolah perkara ini berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi lagi-lagi sampai diuji di pengadilan pun melalui pra-peradilan, teman-teman penyidik merasa kesulitan. Saya berikan contoh misalnya di dalam petunjuk dari teman-teman jaksa penuntut umum, ada petunjuk yang itu sangat mustahil untuk dilakukan oleh penyidik. Apa itu petunjuknya? Penyidik diminta agar supaya PPATK itu mem-BAP para saksi, tersangka dan lain sebagainya. Mana ada aturannya PPATK melakukan BAP. BAP itu yang melakukan hanyalah penyidik ya, atau pejabat-pejabat lain untuk istilahnya ini perkara atau meminta keterangan dan lain sebagainya. Nah, di dalam regulasi, di dalam aturan perundang-undangan tidak pernah ada perintah atau kewenangan dari teman-teman PPATK untuk mem-BAP sesuai dengan petunjuk jaksa. Maka ini sangat menurut kami sangat prihatin dengan teman-teman penyidik yang diberi petunjuk yang kami kira itu sangat-sangat irasional. Kemudian yang kedua, petunjuk yang kedua juga sama, meminta kepada ahli dari KAP untuk juga sama melakukan BA, berita acara atau berita acara pemeriksaan kepada saksi-saksi, tersangka dan lain sebagainya terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, perlu kami sampaikan, KAP pun dia hanya mengundang dan meminta keterangan dalam bentuk sukarela. Jadi kalau orang yang diundang tersebut tidak mau datang, KAP tidak ada paksaan untuk itu. Yang memiliki kewenangan untuk membuat BA atau berita acara pemeriksaan adalah teman-teman penyelidik atau penyidik sesuai dengan hukum acara yang ada. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta untuk lagi-lagi
care ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh perkara ini, karena kasihan perkara ini lama-lama tidak memiliki kepastian hukum, selalu diombang-ambing gitu. Yang kata beliau dulu sudah lama terkatung-katung sehingga harus segera diselesaikan. Ini mumpung momen yang tepat, apalagi ada Jaksa Agung yang baru ya. Saya kira ini momen yang tepat untuk beliau untuk bisa membuat prestasi. Kemudian yang kedua, kami juga berharap dengan perkara krusial di mana tarik-menarik antara penyidik dan jaksa seperti ini, saya berharap teman-teman penyidik dari Kepolisian Resort Kota Surakarta untuk tidak segan-segan mencari jalan keluar. Salah satunya adalah meminta kepada Kejaksaan Tinggi Semarang untuk dilakukan ekspos, karena memang beliau-beliau penyidik merasa di Kejaksaan Negeri Surakarta itu ada kejanggalan dan lain sebagainya, maka bisa diuji di tingkatan yang paling tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Semarang, agar supaya perkara ini diekspos, agar bisa tahu ada titik terangnya di mana. Sekali lagi tujuan utamanya adalah agar supaya perkara ini menjadi terang benderang, agar masyarakat juga tidak terombang-ambing, masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu ada beberapa langkah yang kami sarankan kepada teman-teman penyidik, karena dia kan investigasi gitu, hampir sama dengan intelijen. Masa intelijen berhadapan dengan orang gitu, karena dia silent. Oh iya benar. Kan begitu. Mana ada PPATK membongkar kita punya rekening, ini rekeningnya si A, kan tidak mungkin. Dia tetap silent. Artinya hasil investigasi dia akan sampaikan ke penyidik, bukannya dia mau BAP orang. Nah, maka tadi pertanyaan yang bagus dari beliau, bahwa langkah yang paling bisa dilakukan penyidik adalah mengirim surat ke PPATK berdasarkan petunjuk ini. Silakan mohon PPATK untuk memeriksa bla 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 sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum. Nah, PPATK kan pasti tidak bisa. Nah, kemudian nanti penyidik akan mengundang, bagaimana surat kami, gitu aja. Nah, sudah penyidik apa adanya, bahwa ini berdasarkan surat dari PPATK, aturan tidak ada menyebutkan bahwa PPATK bisa membuat berita acara memiliki kewenangan itu saja. Jadi surat itulah yang nanti akan menjadikan dasar penyidik untuk disampaikan lagi kepada JPU. Begitu. Artinya negara ternyata di situ ada unsur tindak pidana pencucian uang. Kenapa?